أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على جميع نعم الله والخير والشر بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم رشده. Yang saya hormati serta kami ta'zimi para alim ulama, sesepuh pilih sepuh, wabil khusus Al-Ustaz Kiai Haji Fuad Pasuki SAK. Beliau adalah Imam Besar Masjid Ampel Surabaya. Dan tak lupa kepada para hadirin jemaah utusan daripada beberapa daerah atau masjid atau mushola yang dimuliakan oleh Allah di pagi hari ini. Langsung saja pertama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini Allah masih memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tasheh atau pelatihan tasheh imam-imam rawatib di beberapa daerah atau beberapa masjid dan mushola. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju tempat yang mubarak ini diberi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didapatkan ilmu bermanfaat di dunia dan jauh akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah menjadi penutup para nabi dan yang mana kita harapkan besok kelak di hari kiamat yaitu syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja para hadirin, kami selaku pembawa acara untuk menyingkat waktu kami akan membacakan susunan acara, yang itu pertama pembukaan, kedua sambutan ketua panitia, ketiga yaitu acara inti pemaparan materi tahqiq wa tahsinul fatihah dan pelatihan dan pembinaan yang dipimpin langsung Al-Qurra Kiai Haji Fuad Pasuki SAG. Yang keempat yaitu isomah, istirahat, sholat dan makan. Yang kelima penguasaan atau pentashehan nanti setelah istirahat, dan yang terakhir yaitu penutup serta doa. Untuk acara sebelum kita acara dimulai, marilah acara dimulai dengan baca suratul Fatihah dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ila hadhihi wa likulli niyatin salihah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk mengisi acara yang kedua yaitu sambutan ketua panitia yang akan disampaikan langsung oleh kepala TPA Nurul Hikmah yaitu yang terhormat Al-Ustaz Ilyas Malan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila.
Sadaqallahul adzim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh, para imam-imam masjid-masjid dan mushola, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Fuad Marzuki yang alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya monggo sareng-sareng kulolan panjenengan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya atas izin Allah semata kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji sebagai rasa tanggung jawab kita mengemban amanah dari umat. Karena sebagaimana kita ketahui, para bapak yang telah hormati, kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi beban dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sholawat serta salam semoga tetap istiqomah terus kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara asbab atau sebab diadakannya acara pada pagi hari ini adalah tak lain karena saat ini kita sudah memasuki bulan agung, bulan Maulid. Maka di antara bentuk kami ingin mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi kita, maka diadakanlah acara pelatihan seperti yang panjenengan akan lakukan pada pagi hari ini. Semoga para bapak, apa yang panjenengan lakukan, apa yang kita lakukan semua mulai awal sampai akhir nanti dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan bisa membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, para bapak yang telah hormati, pertama yang perlu saya sampaikan sebagai ketua panitia, jadi kita semua tahu bahwasanya menjadi seorang imam sholat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat mulia. Namun berangkat dari sebuah keprihatinan, menurut saya para bapak, sering sekali al-fakir sendiri ketika di jalan atau ketika sholat di masjid mana atau di musola mana, menurut saya ternyata imam-imam sholatnya masih banyak di antara mereka yang belum memiliki kapabilitas, belum memiliki kafaah. Atau kalau bahasa kitabnya, masih banyak imam-imam sholat kita belum mujawid. Padahal di antara rukun-rukun sholat ada rukun qaulinya sholat. Terus saat kalau kita membaca kitab fikih dulu, ada rukun amali, ada rukun qauli. Dan di antara rukun qauli itu adalah suratul Fatihah yang harus dibaca secara sempurna dan baik, apalagi bagi seorang imam. Bahkan baginda Nabi SAW mengatakan, Fatihahnya makmum ikut Fatihahnya imam, Fatihahnya jamaah ikut Fatihahnya imam. Namun manakala sang imam ini Fatihahnya khususnya belum sempurna, apalagi masih ditemukan di sana khotok-khotok atau kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat khotok khafi, kesalahan ringan, atau bahkan khotok jali, kesalahan berat, bisa dibayangkan bagaimana jamaahnya. Maka tentunya para bapak, para asatidz yang saya hormati, berangkat dari keprihatinan itu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kami memiliki inisiatif
untuk mengadakan acara pada pagi hari ini. Kami pun Nun Sewu konsultasi kepada Kiai Fuad. Mungkin panjenengan ketahui Kiai Fuad ini para bapak adalah imam besar Masjid Sunan Ampel. Terus jenengan menawi ziarah salat maghrib Ustaz. Salat maghrib monggo sakniki pun kenalan. Beliau menggantikan ayahanda beliau yang kemarin beberapa saat yang lalu di Khawli Al-Maghfurlah Kiai Haji Marzuki. Kiai Marzuki itu 44 tahun kurang lebih 44 tahun beliau istiqomah jadi imam Masjid Sunan Ampel. Sampai beliau wafat pun makamnya sekarang ada di areal Sunan Ampel. Jadi saya konsultasi kepada beliau dan alhamdulillah beliau memberikan respon yang baik dan berkenan untuk memberikan pelatihan, memberikan tahqiq, memberikan tahsin nantinya agar imam-imam kita Fatihahnya sempurna. Imam-imam kita saat memimpin jamaahnya sah bacaannya. Maka saya berharap betul jumatan panjenengan nanti apa yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Fuad nanti monggo diperhatikan secara seksama. Ya sebenarnya idealnya pelatihan seperti ini tidak cukup sekali, tapi seharusnya berkali-kali. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Ketimbang tidak sama sekali, ketimbang gak tahu belas. Sampai kemudian imam nang musolaku lho Ustaz, imam catutan lho ngono. Sakono wong benar. Monggo dimanfaatkan nanti apa yang disampaikan Kiai Fuad apa saja. Semoga itu bisa menjadi bekal bagi panjenengan para imam-imam sholat sehingga sepulang dari acara pelatihan ini bisa langsung dimanfaatkan untuk jamaahnya. Jadi itu yang melatar belakangi diadakannya acara pada pagi hari ini. Terus yang kedua para bapak, saya selaku panitia ya memang sengaja. Ada yang sempat tanya pada saya, loh acaranya di mana? Alhamdulillah acaranya kita di Executive Room Hotel 88. Terus saya ubah, ini hotel ini di hotel berbintang lah. Masa pelajaran gitu aja di hotel? Saya jawab, saya kepingin memuliakan imam-imam masjid dan musola itu. Kalau kepingin memuliakan panjenengan, sekali-kali ngoten ngaji nang hotel. Nggih. Ngaji nang masjid, ngaji nang musola, yo mesti. Maka saya berusaha dengan dibantu beberapa teman, para asatid, dibantu dengan beberapa relawan donatur, alhamdulillah acara seperti ini bisa terwujud. Maka saya sebagai panitia pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih jumatan panjenengan yang sudah mau hadir di sini. Semoga kehadiran panjenengan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nun Sewu para bapak, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC, acara ini nanti insya Allah akan sampai jam 2 siang. Setelah ini adalah acara inti. Kiai Fuad akan memberikan materinya, tahqiq tahsin Fatihah sampai sekitar nanti menjelang zuhur. Dan setelah zuhur nanti sebelum kita isoma akan dipimpin oleh moderator untuk sedikit tanya jawab. Monggo jenengan yang punya persoalan-persoalan, yang punya hal-hal yang ingin ditanyakan khususnya tentang pengimaman sholat. Apa kendalanya, apa mumpung ada Kiai Fuad di sini, kita bisa mencari problem solvingnya, kita bisa mencari solusinya. Setelah itu kita istirahat. Monggo sekali lagi sebagai bentuk kami ingin menghormati panjenengan setelah acara ini, saya persilahkan untuk ke restoran hotel untuk bersama-sama makan siang. Prasmanan mampir di sana. Setelah itu sholat bergantian karena musola hotel terbatas, jadi sholatnya gantian. Cuma sekali lagi saya minta maaf untuk isomanya mungkin saya hanya bisa memberi waktu 45 menit. Setelah setelah makan, setelah sholat, saya harapkan jangan kembali lagi ke sini, langsung tasbih wahid satu persatu. Langsung kepada Kiai Fuad, jenengan baca nanti khususnya suratul Fatihahnya.
Di situ nanti yang buat akan langsung memberikan input, memberikan masukan, memberikan saran apa-apa saja. Nun sewu Pak, nun sewu bacaan jenengan miring, bacaan jenengan lambat, bacaan jenengan kurang itu, sehingga dari kaset itu pulang dari sini panjenengan sudah mendapatkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti dari panitia akan disiapkan sertifikat. Sertifikat itu para bapak akan ditandatangani langsung oleh beliau, Fuad Marzuki, seperti ini. Sertifikat diberikan kepada tepat tanggal lahir, utusan, telah mengikuti dan semacam. Dan nanti akan ada predikat cukup baik, dan nun sewu, boleh jadi nanti ada yang kurang baik. Yang memberikan predikat itu ya Fuad. Kalau jenengan cukup baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau kurang baik, ini seru. Sakau sampean gitu. Sampean terus ngaji yo monggo, gak ngaji yo tanggung jawab dhewe nang jamaah. Jadi nanti ada seperti itu. Dan perlu diketahui juga para bapak, para asatidz, para jamaah, Ki Fuad ini secara keilmuan insya Allah beliau secara sumber keilmuan Al-Quran memiliki sanad bersambung langsung sampai kepada baginda Nabi SAW. Di belakang ijazah nanti ada sanad keilmuan Al-Quran Ki Fuad Marzuki ini. Beliau murid dari guru Quran Romo Kiai Haji Muhammad Basori Ali. Di sini nanti ada terus sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Lumayan asmo jenengan dikinten mriki yang sambung. Muga-muga ngaji ini merupakan bentuk rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, dan yang terakhir, saya tidak berpanjang lebar. Saya mohon maaf, boleh jadi ada dalam penyambutan apapun yang mungkin kurang berkenan ke mata panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang kami harapkan kecuali berharap semoga acara seperti ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kehadiran dan kebetulan yang sangat banyak mengupas niat-niat beliau untuk mengisi acara yang ketiga atau acara inti, yaitu pemaparan materi tahqiq dan tahsinul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fuad Basuki As-Sakit. Beliau mengaturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata liman ittaqa wa a'adda an-nara liman 'asa. Man tawakkala 'ala Allahi kafa wa man fawwada amrahu ilaihi dabbara wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadith atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para
Tuhan, para ustaz, dengan kamu muliakan, wabil khusus Ketua Panitia Ustaz Haidar beserta staf-stafnya. Mugi-mugi sedaya dipun mawon, mugi-mugi semuanya saja senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kula panjenengan sedaya diparingi barokah. Amin. Rezeki kula panjenengan diparingi barokah. Kegiatan untuk pagi hari ini pun juga mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, monggo sarang-sarang tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, kita awali kembali dengan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala limpah rahmat, hidayah, alhamdulillah. Pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di hotel ya 88 dalam rangka melaksanakan pembinaan Fatihah bagi para imam dan para ustadz, guru-guru tartil, khusus TPQ atau TPA Nurul Hikmah. Karena itu mudah-mudahanlah kehadiran kita semua dicatat sebagai amalan sholihan makbulah, amalan yang insyaallah bisa mengantarkan kita semua untuk meraih ridho rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, saudara-saudara sekalian, para imam, para ustadz, para kiai yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia Ustaz Haji Haidar Ilyas, bahwa pagi hari ini kita bersama-sama ya bermusyawarah. Saya mengatakan musyawarah saja, sharing lah. Ya, saya bukan yang terpandai, sebab antum a'lam ya, justru antum semuanya lebih paham, lebih mengerti akan ya mungkin bacaan Al-Quran ya, akan agama daripada saya. Jadi di sini sifatnya hanya sharing, bermusyawarah, saling tukar pikiran ya, pengalaman gitu. Karena itu kalau ada kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan, ya mungkin panjenengan bisa meluruskan, bisa membenarkan saya. Mungkin gitu. Baik para imam, para ustadz yang saya hormati, sebagai imam, sebagaimana yang sempat disinggung oleh Ustaz Haidar Ilyas, di antara syarat untuk bisa menjadi imam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang boleh menjadi imam, syaratnya yang pertama itu adalah aqra'uhum, yang paling qori, yang paling bagus bacaan li kitabillah, bacaan Al-Quran. Kenapa? Kok Nabi Muhammad SAW menomorsatukan aqra'u, yang paling qori, yang paling bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak lain karena Al-Quran itu sendiri ada huruf-hurufnya, mulai dari hamzah sampai ya, ada makhrajnya, ada tempat keluar hurufnya, bahkan juga ada sifat-sifatnya. Di mana ketika seseorang membaca Al-Quran, makhrajnya katakan kurang pas, ataupun sifatnya katakan kurang tepat, lah ini bisa menjadikan maknanya berubah. Artinya bisa tak sama. Salah satu contoh, karena nanti kita belajar bersama-sama Fatihah ya, kita ambil dari Fatihah saja. Contoh, ketika ada seseorang yang membaca suratul Fatihah, kurang bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Ya, di situ ada Rabbil pakai ain. Lalu singkatan ya, menggunakan ain. Rabbil alamin berarti Tuhan semesta alam. Itu yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ketika ada seseorang yang membaca ain yang kurang ngeden didik, seperti hamzah Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin, lah ini artinya sudah berubah total. Kalau alam, panjenengan buka di kamus, alam itu artinya penyakit.
Jadi Rabbil Alamin berarti Tuhannya penyakit. Dan ini ngapunten kalau diniati ya dirubah seperti itu bisa-bisa musyrik. Jadi segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, itu hanya penyakit. Contoh yang lain, ketika panjenengan membaca Ar-Rahmanir Rahim pakai kha, pakai kha, sing leres kan damel ha. Nah, Ar-Rahim apa artinya, Pak? No. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sing leres. Nah, ketika panjenengan membaca haknya itu pakai ngorok Ar-Rahmanir Rahim. Rahim itu rohoma, nek panjenengan tingali teng kamus artinya nopo Pak? Rohoma ini nopo? Artinya angger. Jadi orang ayam angger itu rohoma. Jadi Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi sing Maha Angger. Beda apa? Berubah total. Atau contoh yang lain, pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ iyyaka itu ada tasydidnya. Tasydid itu cara bacanya harus ditekan, wong double. Kalau kita membaca bahasa Indonesia saja harus double kan ditekan. Nah, begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, syiddah tasydid itu pengertiannya double. Sehingga harus ditekan lah. Sing leres iyyaka na'budu wa iya, ya. Jadi untuk ngedel titik. Nah, itu artinya iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon Nah, ketika seorang imam katakan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biasanya orang tersingkat kurang ngerti titik dulu. Nek iyyaka itu Pak artinya bau syamsi, cahaya matahari. Terus panjenengan cahaya matahari na'budu kami sembah dan cahaya matahari nasta'in kami mohon pertolongan. Loh, ini salah nek titik. Sepintas ya bagi orang awam yang mungkin sebentar yang lebih didukung dengan suara yang bagus, proyek enak, tapi padahal salah. Nah, jadi suara indah itu bukan merupakan syarat untuk menjadi imam. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan syarat untuk menjadi imam adalah harus yang enak suara. Ya, keindahan suara itu ya itu hanya mendukung. Ya, nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nasta'in pun juga begitu. Nek panjenengan kurang ngedel titik. Nasta'in bukan nasta'in. Itu artinya ista'ana yasta'inu artinya mohon bertolong. Tapi kalau ista'ana yasta'inu artinya al-an sekarang. Dan sekali lagi masih banyak contoh-contoh yang nah, artinya para nabi, para imam, para ustaz, para kiai yang kami muliakan. Jadi Nabi Muhammad SAW sekali lagi menomorsatukan. Jadi syarat sah untuk menjadi imam itu harus aqra'u li kitabillah. Paling korek, paling benar bacaan Al-Quran. Terus yang nomor kali apa? Yang nomor 2, a'lamuhum bisunnah. Syarat untuk menjadi imam itu harus lebih mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis, artinya di sini para ulama berpendapat hadis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ilmu fikih. Seperti kitab Subul Salam kan kadang hadis-hadis tapi berkaitan dengan masalah fikih khususnya bab sholat. Khususnya bab sholat. Kenapa? Karena seorang imam kalau tidak mengerti untuk salah ya apa caranya. Lah kan teman ya. Jadi kalau Ustaz Haidar tadi menyampaikan bahwa imam itu liyutamma bi, memang untuk diikuti. Imam itu liyutamma bi untuk diikuti. Bahkan imam itu dhamin bisa menjamin sah dan tidaknya sholat ya makmum.
Nah imamnya gak sah, bisa-bisa makmumnya gak sah. Jadi sekali lagi imam itu menjamin sah dan tidaknya sholat makmum. Jadi nggak sembarangan Pak Nur jadi imam. Harus memahami hadis-hadis khususnya tentang sholat. Karena dalam sholat tadi disampaikan ya bahwa sholat itu juga ada rukun, ada syarat, ada sunnah. Nggak lah ya. Sunnah pun juga dibagi dua. Ada sunnah apaan, ada sunnah hayat. Bagaimana kalau seseorang imam itu lupa tidak melaksanakan sunnah apaan? Oh pakai sujud sahwi. Oh ya apa caranya? Nah begitu. Oh kalau tidak menggunakan sujud sahwi bagaimana? Dan sebagainya dan sebagainya. Oh nek lali rukunnya apa? Nah, harus dibedakan. Ya. Nek lali rukun ya apa? Nek lali sunnah apa ya apa? Nek lali sunnah hayat ya apa? Nah itu harus kita kuasai untuk menjadi seorang imam. Terus sing nomor kali a'lamu bisunnah, lebih memahami tentang sunnah-sunnah yang ada kaitannya dengan masalah sholat khususnya. Syukur-syukur nek panjenengan tidak mencukupkan pada bab sholat saja, babul wudu yang dipelajari, babul bab najis yang dipelajari, karena ada kaitannya. Contoh, salah satu rukun sholat itu kan wudu. Ini nomor nek kau itu ya enggak sah. Sikil hadas baik hadas kecil baik hadas besar kok sholat enggak sah sholat. Nah cara wudunya bagaimana yang benar? Nek wudunya enggak benar, otomatis sholatnya pun juga enggak sah. Gimana benar? Nah, jadi masih ada keterikatan antara sholat. Makanya para ulama itu sebelum berbicara tentang sholat biasanya ya. Kalau panjenengan buka kitab-kitab fikih, Safinatus Shalah, Safinatun Najah atau kitab apalah, itu biasanya bab yang pertama mesti bab toharoh. Jadi sholat itu bab kesekian, toharoh di situ. Karena apa? Ngamun dan salah satu syarat sahnya sholat itu harus pakaian suci, tempat yang kita pakai untuk sujud suci. Nah kadang-kadang kalau bawa ini kadang-kadang ngamun untuk girahnya saja tak pas. Air masih mutar najis kadang-kadang. Setelah itu kita pakai kayak ini mamil. Padahal syarat sahnya adalah harus menggunakan pakaian yang suci. Loh, wangi kok? Loh, wangi belum tentu suci. Dalam pandangan agama bersih itu belum tentu suci. Kotor pun juga belum tentu najis. Contoh, kamu kan opil pak, opil ini kotor apa? Kotor, tapi suci apa? Suci. Panjenengan orang opil, ketek, atau ini kamu kan budal. Ini kotor, tapi dianggap suci. Sebaliknya banyak juga yang bersih, wangi, tapi belum tentu suci. Lebih-lebih ngamun dan nekotan larian, kali di rumah anak kecil anak pipis nang. Kalau panjenengan kadang-kadang apa tuh? Saya sering ngambung. Ini sering terjadi dari kamar mandi wis katik trompa, katik sandal langsung cek-cek bengkel sajadah. Nggih, sikile minta sajadah. Padahal kaki kita najis. Ya apa caranya? Ya harus menggunakan trompa. Nah, memang diyakini cekel ini najis. Nah, jadi masalah-masalah seperti ini bagi seorang imam harus memahami. Karena dua bomin imam itu bisa menjamin sah dan tidaknya sholatnya. Dan itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, cuman untuk pertemuan kali ini yang kita bahas bersama-sama adalah salah satu rukun sholat, yaitu membaca surat Fatihah. Jadi rukun itu harus sempurna. Ketika rukun ini tidak sempurna, bisa-bisa sholatnya batal. Nah, di antara rukun qauli tidak lain adalah membaca surat Fatihah. Ya, kiranya ini monggo sareng-sareng kita belajar bersama-sama surat Fatihah ini dikuwonjaki Pak ya, mulai dari awal ta'awudz sampai ayat yang terakhir. Monggo.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang kita coba ini ya. Niki hamzah. Letaknya hamzah ngapunten. Hamzah tenggorokan bagian bawah. Panjenengan tinggal itu ini ya. Bagi medal ada tanda bulat kecil. Nah, ini. Niki tenggorokan bagian bawah. Tempat keluarnya huruf hamzah. Huruf hamzah. Monggo kita praktekkan. A. Bagian bawah. A. Letaknya sama dengan huruf H. Hanya saja nanti lebih udaranya lebih keluar banyak. Jadi ketika baca huruf hamzah tidak boleh A. Nah, itu terlalu atas. I u ba a i u ba bukan itu kemudian au pakai ain a'udzu monggo a'udzu ain kalau ain itu tenggorokan bagian punya ain. Nek mau hamzah teng mriki. Kalau ain naik, ain agak naik. Kita praktekkan. Agak lentur karena ain itu memiliki sifat namanya tawassut, sehingga tidak boleh bak harus berjalan sedikit. Coba ain yang tadi bukan kalau aku berarti tidak ada bedanya sama sekali. Hamzah kali ain. Nah sekarang yang zal, yang ada titiknya. Zal itu zalqiyah, ya. Zal. Nah ini. Nah letaknya dia di ujung lidah. Ujung lidah ini dengan nih gigi ya tipis. Nah ya menempel di dua buah gigi atas tipis. Nah, letaknya sama dengan tak, sama dengan wo. Kita praktekkan dulu yang za. Monggo. A'udzu billahi. Nah, masih terdengar agak miring B, bukan B tapi B. Di dalam membaca Al-Quran hanya ada 3, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia A, I, U, E, O, wonten, O, wonten. Tapi kalau yang imam kita ya, Imam Asim oleh Hafiz, hanya ada 3 saja.
A, I, U. Cukup. Nah, ketika membaca A harus infitah, mangap. Ketika membaca I, dia meringis, I. Ketika membaca Boma, maka harus moncong ke depan, mencucu. Nah, ketika baca A, bukan O, A-U. Itu keliru, miring. A'udhu billahi. Mau kita praktekkan. A'udhu billahi. Mau? A'udhu billahi. A'udhu billahi. A'udhu billahi. Masih terdengar O. A'udhu billahi. A'udhu billahi minasyaitani. 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 Sya. Shin itu letaknya sama dengan jim dan sama dengan ya. Letaknya di lidah bagian tengah, ngapunten. Lidah bagian tengah itu dengan langit-langit atas. Gambarannya seperti ini, Pak. Nah, ini ya. Nah, tentu ini lidah bagian tengah nempel pada langit-langit atas. Nah, wonten pendule kecil ini. Nah, letaknya di situ. Coba kita praktekkan. Tidak boleh ada desis, karena jim ini bukan termasuk huruf yang ketika dibaca harus berdesis, tidak boleh. Jadi kalau ada desisnya itu berarti masih sifatnya yang sama. Contoh ja, nah si ona desis ja, itu buatan asal, keliru sifatnya. Kita praktekkan. Ja, Kita sekarang baca sya, sami, letaknya sama. Sya, letaknya sama dengan jim, sama dengan yang. Terus nek panjenengan jimnya sudah bagus, ya sudah bagus, insyaallah shinnya ya rapi. Tapi sebaliknya, nek shinnya kurang pas, biasanya jim dan ya pun juga kurang pas, karena letaknya sama. Jim, shin, ya. Kita ulangi lagi. Syashi shubash, syashi shubash, syashi shubash, syashi shubash, syashi shubash, syashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Shin mempunyai sifat namanya tafashi. Tafashi itu harus corong angin tenang, harus menyebar. Jadi udaranya atau anginnya harus meluas, melebar, menyebar. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaitani. A'udzu billahi minasy syaitani. Poknya, pok itu letaknya sama dengan dal, dal, tak, pok. Letaknya sama. Ujung lidah nempel pada dua buah gigi atas. Panjenengan tinggali. Nah, ini pok nih. Nah, kita seperti ini, Pak. Nah, nek dal mau lah di gigi. Lah nek pok itu di pangkal. Nah, nah di sini dia agak menempel banyak. Kenapa? Karena pok itu mempunyai sifat namanya irqobat, melekat.
Jadi bukan to. Nah, nek to niku tene wong Bali. Nah, akan melekat sedikit. Coba kita praktekkan ini. Kita praktekkan. Wo, kui, bung, bau, bukan to ya, tapi kui. Nah, ini karena istilah. Jadi huruf o ini termasuk huruf isti'la, huruf yang ketika terucap itu harus terangkat. Isti'la dari ala ya'lu. Isti'la terangkat. Nopo sing terangkat? Jadi ini kamu dan nopo tenggorokan bagian bawah itu juga ikut terangkat. Juga ikut terangkat. Kita praktekkan lagi. Bukan ti, bung, kita lanjutkan kembali. Ar-rajim. Minasyaitonir rajim. Monggo. Minasyaitonir rajim. Ketika roh itu di fathah maka dibaca tafsir tebel. Ya apa kayak bisa mojo tebel dimonjongkan ke depan. New. Dan getaran roh hanya maksimal ya 2, ya 3 itu sudah terlalu banyak. 2 ya sebetulnya getarannya hanya 2. Jadi bukan roh terlalu banyak getarannya. Monggo kita praktekkan. Roh itu huruf roh. Nah, ini nah, tengligi, jadi atas sedikit daripada huruf ko. Kalau ko, nah tengligi pangkal. Kalau ro, dia agak mundur sedikit. Sama ujung lidah sama, ya ujung lidah. Nah, kita praktekkan. Getarannya 2. Kalau rinya meningis, ri. Parunya tebel lagi. Kemudian huruf jim. Coba lihatkan huruf jim. Ar-rajim ya. Jim tembundi berkaya lidah bagian tengah dengan langit-langit atas, sama dengan shin, sama dengan ya. Kita praktekkan. Ja tanpa ada desis. Nek ja, ji, ju. Ar-rajim. Nah itu tasik kelintu sifatnya. Makhrajnya benar, tapi sifatnya keliru. Kita praktekkan lagi. Ji, ju, baju. Ya ji ju baju.
jujan jani minal mujnimati janija jujan jani minal mujnimati janija jadi jubaj jadi jubaj jadi jubaj jadi jubaj jadi jubaj jadi jubaj ar-rajim 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 ar-rajim. masih dengar adanya ar-rajim ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi jinnya berarti masih ngobros. Nah, itu ngapunten dalam ilmu tajwid masih dikatakan bacaan yang salah. Kenapa? Karena jim sekali lagi tidak punya sifat ya halus. Halus itu ngomong apa? Lihat disingkat apa? Fahatbahu syakhsun sakat. Fahatbahu syakhsun sakat. Nah itu huruf-huruf hamas. Jim kan buatan waktu ini. Gini waktu. Nah tidak ada huruf jim. Sehingga ketika dibaca dengan ada ngobrosnya, nah itu berarti ya bukan syiddah lagi, malah nanti menjadi hamas. Ya bukan jahr ya, bukan terang. Jadi tidak boleh. Oke, monggo pun tahun mantum ya. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo, sing sebelah mriki, sebelah kanan, monggo. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih terdengar agak miring. He, me, nash, ye, hi, mi, nah. Diulangi malih, Pak. Monggo, diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo, sing sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, pun saya. Cuman masih terdengar juga agak miring, terutama pengucapan syai. Syai. Ya mati maka harus meringis. Syai bukan syai tapi syai. Waw dimatikan bertemu koma juga harus mencucu, mojok ke depan. Zu bukan zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjutkan kembali. Terus Pak. Sekarang masuk pada surat Fatihah. Kita taruh Pak setengah jam. Pokoknya lagi mengambil hadis man qara'a harfan li kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi baca Al-Quran insyaallah akan berpahala setiap hurufnya sampai dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Rasanya ini pulau panjenengan mulai jam 10 mau sampai saat ini sepuluh huruf. Berapa huruf yang kita harus jawab? Wis gak kena dihitung. You know what? Nah, makanya mugi-mugi sedaya di pramila Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan.